Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mengulang materi dari teks deskripsi lagi karena materi kita sudah habis. Besok Kamis kita sudah mulai ujian tengah semester. Jadi sebelum ujian itu Bapak ingin mengulang lagi materi yang sudah kita pelajari di teks deskripsi dan teks narasi. Tapi untuk hari ini kita akan mengulang materi deskripsi terlebih dahulu. Mulai dari pengertian. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara apa adanya yang melibatkan panca indera. Lalu ciri umumnya berarti kalau dari pengertian tersebut kita dapat memahami cirinya, yaitu yang pertama berbentuk teks deskripsi itu berarti menggambarkan suatu objek. Yang kedua, menggambarkan objek secara rinci. Yang ketiga, yang ketiga melibatkan panca indera. Terus yang tujuan komunikasi teks deskripsi berarti adalah menggambarkan objek secara detail kepada pembaca atau orang lain yang berhubungan dengan panca indera, gitu loh. Jadi kita menceritakan suatu objek kepada orang sehingga orang tersebut tuh merasa melihat secara langsung atau membau secara langsung atau mendengar secara langsung. Pokoknya yang melibatkan panca indera. Mana minumnya? Wow. Sudah dengan surat ini? Untuk juga puskes semester ini? Ini juga. Sana dulu, bawa ini dulu. Ini lagi. Aja. Jadi kita ulang lagi pengertian, maaf ini ada pengganggu. Yang pertama, pengertian teks deskripsi itu adalah teks yang memaparkan suatu objek, hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah merasakan, mendengar, melihat apa yang dijelaskan tersebut. Lalu tadi cirinya berarti teks deskripsi itu memaparkan suatu objek. Yang kedua, memaparkan suatu objek, hal atau peristiwa secara detail. Yang ketiga, membuat seolah-olah pembaca itu merasakan apa yang dipaparkan. Yang keempat, melibatkan seluruh panca indera. Baik, tujuan komunikasinya berarti menjelaskan kepada pembaca tentang suatu objek secara detail itu boleh, atau menjelaskan objek, hal, peristiwa yang berhubungan dengan hasil pengamatan panca indera itu juga boleh. Lalu yang kedua kemarin apa tuh? Jenis-jenis teks deskripsi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, teks deskripsi objektif, subjektif, dan spasial. Subjektif ini objektif dulu. Objektif ini menggambarkan sesuatu secara apa adanya. Kalau subjektif itu menggambarkan sesuatu dengan penambahan kesan dari penulisnya. Jadi udah enggak objektif lagi. Terus yang ketiga itu spasial. Spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek
objek, ruang atau tempat. Karena spasial itu tempat atau ruang. Lalu keunikan teks deskripsi itu dia dapat melekat pada jenis teks, beberapa jenis teks. Misalkan teks novel atau cerpen itu berupa fiksi, atau teks narasi juga bisa dia. Terus apa lagi ya? Ciri-ciri, tujuan, pengertian, jenis. Terus struktur isi. Kalau struktur isinya itu berarti teks deskripsi itu berupa deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penegasan ulang atau simpulan. Tapi penegasan ulang atau simpulan ini sifatnya opsional. Boleh ada, boleh enggak. Itu bebas. Yang penting harus ada deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian. Umum dulu, baru bagian. Karena umum ini secara keseluruhan atau umum. Kalau yang bagian ini detailnya setelah dijelaskan dari umum itu secara mendetail, itu namanya deskripsi bagian. Oke, terus ciri bahasa. Ciri bahasa itu yang pertama menggunakan kata sifat. Yang kata sifat itu contohnya nyaman, sakit. Pokoknya kata yang di depannya itu bisa ditambah kata lebih, sangat, paling. Nah, itu merupakan merupakan kata sifat. Terus kata kerja, menggunakan kata kerja. Kata kerja ini contohnya itu makan, minum, tidur. Agar memudahkan kalian menentukan itu itu kata kerja itu di depan kata kerja bisa kalian sisipi kata sedang. Sedang makan, sedang minum, sedang tidur. Terus yang ketiga itu seharusnya boleh kalian tambahkan sendiri itu menggunakan kata benda. Karena apa? Teks deskripsi itu pasti kalau nggak menggambarkan benda, itu pasti menggambarkan suasana atau tempat. Gitu. Yang keempat, memanfaatkan majas. Majas itu gaya bahasa. Gaya bahasa itu ada banyak sekali, mulai dari personifikasi, alegori, ironi, metafora, seperti itu ya. Terus menggunakan berartikulasi implisit. Ini kalau nggak langsung tatap muka susah untuk dijelaskan. Terus keterkaitan antar kalimat ditandai dengan adanya deskripsi secara urut atau sistematis. Jadi ketika kalian menggambarkan teks deskripsi itu harus urut. Umum dulu, baru bagiannya satu persatu. Umum, katakanlah kebun binatang di tempatku memiliki seekor anak panda. Itu katakanlah itu umumnya dulu, deskripsi umumnya. Nah, nanti deskripsi bagiannya itu kalian bisa menjelaskan secara detail pandanya itu, mulai dari tubuhnya, warna kulitnya, bulunya, warna matanya, seperti itu, tingkah lakunya. Terus yang ketiga itu menentukan isi teks deskripsi. Ini mudah ya, misalkan ada satu teks, nanti kalian baca kan di dalamnya udah ketahuan, oh ini menggambarkan apa. Kalau di halaman 17 itu menggambarkan ruang kelas, yang ke teks ke-5 itu tugu Katulistiwa, nomor 6 itu Borobudur, yang teks 7 itu suasana menikmati tari GWK. Lalu memetakan isi teks deskripsi ini juga harus lewat tulisan. Jadi deskripsi umum bla 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 bla. Setelah itu deskripsi bagiannya ini. Terus kalau ada simpulan ya simpulannya apa, udah seperti itu aja. Lalu yang
selanjutnya adalah menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Jadi data, gagasan, kesan itu bisa jadi satu. Misalkan kalian punya data, rumahku berukuran 10 kali 40 meter. Wah, itu besar sekali rumahnya. Terus di depannya ada taman. Terus di taman itu kalian memelihara ikan. Nah, ikan itu ikan apa? Jumlahnya berapa? Terus keunikan ikan itu apa? Itu bisa. Terus di dalam rumah itu ada ruangan apa. Nah, setiap ruangan itu di dalamnya ada apalagi gitu. Pokoknya susunan hierarki dari atas ke bawah. Yang ke selanjutnya mungkin di belakang rumah kalian punya gazebo. Nah, gazebo itu nanti ada apanya, bisa untuk apa, manfaatnya apa, seperti itu dijelaskan. Oke, kalau aspek kebahasaannya kalian hanya mempelajari penggunaan ejaan. Ejaan itu mulai dari penggunaan huruf, pilihan kata, terus kalimat. Kalau di sini kebanyakan pilihan kata baku dan tidak baku. Kalau baku itu yang sesuai dengan PUEBI itu gantinya EYD ya. PUEBI itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau EBI, ejaan bahasa Indonesia. Terus kalau mulai dari huruf kapital itu banyak banget penggunaan huruf kapital itu. Nanti kalian bisa cari sendiri di internet mengenai materi penggunaan huruf kapital, terus penggunaan tanda baca. Tanda baca ini banyak sekali, mulai dari titik, koma, petik ganda, seru, tanda tanya, seperti itu. Titik koma, titik dua itu ada semua. Oke, mungkin cukup sekian dulu pengolahan materi kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan Bapak untuk PTS Bahasa Indonesia kali ini, kalian pelajari bab 1 dan bab 2 semuanya. Karena materi kita itu bab 1 dan bab 2. Itu kalau nggak salah di hari kalau bahasa Indonesia itu hari Senin. Tanggal berapa itu berarti? Bapak lupa, pokoknya hari Senin. Oke. Jangan lupa untuk belajar, selalu berdoa kepada Allah supaya nilai kalian baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.